Jadi hari ini kita dari kelompok kami akan membahas tentang PowerPoint mekanisme hibah masuk langsung ke BUMN. Kelompok kami sendiri terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Melanie Ayu Saputri dengan nomor absen 13, saya sendiri Sadam Ramadan Gutama nomor absen 22, dan terakhir Sofian Ramadan absen 26. Nah, yang pertama kita akan membahas dari dasar hukumnya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang kedua PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Yang ketiga PP 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Yang keempat PMK 191 atau PMK 05 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah. Dan kelima PMK 99 PMK 05 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Nah, lanjut ke definisi hibah. Hibah sendiri adalah setiap penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari penerimaan hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Atas hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian lembaga atau diteruskan kepada pemerintah desa, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. Nah, tujuan hibah yang pertama adalah mendukung program pembangunan sosial. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi satuan kerja penerimaan hibah guna mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan. Yang kedua, mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima hibah guna mendukung penanggulangan bencana alam atau bantuan kemanusiaan termasuk bencana non-alam antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, dan atau bencana sosial meliputi konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Nah, lalu untuk jenis hibah sendiri ada hibah yang direncanakan dan ada hibah langsung. Slide ini akan dipaparkan oleh teman saya, Melanie. Silakan, Melanie. Baik, terima kasih Sadam. Nah, selanjutnya adalah jenis hibah. Jadi hibah itu dibagi menjadi dua, yaitu hibah yang direncanakan atau hibah terencana dan hibah langsung. Nah, apa sih bedanya? Jadi hibah yang direncanakan ini merupakan hibah yang dimasukkan ke dalam APBN yang menjadi salah satu sumber pendanaan pemerintah. Jadi hibah ini akan dicatat dan dilaporkan oleh BUN melalui aplikasi Sikubah yang sebelumnya dimasukkan dalam dokumen anggaran entitas pelaporan yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Baru setelah itu disalurkan ke kementerian atau lembaga atau satker yang berkepentingan. Selanjutnya adalah hibah langsung. Jadi hibah langsung merupakan pendapatan hibah yang tidak dimasukkan ke dalam sumber pendanaan belanja pemerintah, karena hibah langsung ini langsung diberikan kepada kementerian atau lembaga terkait tanpa melalui Bendahara Umum Negara. Nah, karena tidak melalui BUN, jadi pendapatan hibah langsung ini harus melalui proses pengesahan oleh kuasa BUN agar tercatat sebagai pendapatan hibah yang berasal dari hibah. Nah, ini dapat teman-teman lihat untuk perbedaannya. Yang pertama, perencanaan hibah yang direncanakan jelas ya terencana dalam daftar rencana kegiatan hibah, sementara hibah langsung tidak. Grant agreement-nya hibah yang direncanakan melalui Menteri Keuangan, dalam hal ini adalah DJPPR, sementara hibah langsung menteri atau pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa. Selanjutnya untuk penganggarannya, untuk hibah yang direncanakan ada uang dan barang atau jasa. Nah, uang untuk membiayai kegiatan yang dituangkan dalam DIPA, sementara barang dan jasa ini
tanpa perlu DIPA dan tidak perlu direvisi. Untuk hibah langsung, sama terbagi atas uang untuk membiayai kegiatan yang dituangkan dalam DIPA yang dapat direvisi sewaktu-waktu sepanjang tahun, bersifat on top, menambah pagu, dan belanja dapat mendahului DIPA. Kemudian untuk barang dan jasa ini tanpa perlu DIPA dan tidak perlu direvisi. Untuk pelaksanaan dan pencairannya seperti ini. Nanti untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Supyan. Lanjut, Sadam. Untuk hibah dalam bab ini adalah tentang BMN, jadi kami membahas tentang hibah barang atau jasa atau surat berharga. Nah, hibah langsung, pengelolaan hibah langsung barang atau jasa non-DRKH of Treasury ini terbagi menjadi empat step. Yang pertama ada perencanaan. KL menyiapkan usulan kegiatan atau proposal ke donor. Selanjutnya ada negosiasi atau penandatanganan. KL melakukan negosiasi dan penandatanganan grant agreement dengan donor. Kemudian pelaksanaan seperti ini. KL mengajukan permohonan penerbitan nomor register. KL mengajukan pengesahan pendapatan dan yang bersumber dari hibah ke DCPPR. DTS, DCPPR menerbitkan nomor register dan SP3HL BJS, dan KL mengajukan pengesahan belanja yang bersumber dari hibah ke KPPN. Untuk pelaporannya, KPPN menerbitkan persetujuan MPHL BJS, kemudian Direktur EAS DCPPR menyusun laporan keuangan BA 99 keuangan BA GGG.02 berdasarkan MPHL BJS dari KPPN, dan yang terakhir KL menyusun laporan sistem akuntansi instansi berdasarkan MPHL BJS. Next, Adam. Nah, untuk hibah langsung SKPD ini hampir sama ya seperti yang tadi, bedanya hanya di sini. KL membuat basto dengan daerah. Untuk step yang lain sama, nanti teman-teman bisa membaca. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah urutan tahapan pengelolaan hibah langsung dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga. Jadi, urutan yang pertama adalah pengajuan permohonan nomor register. Ini dibagi menjadi dua, untuk hibah luar negeri dan untuk hibah dalam negeri. Untuk hibah luar negeri sendiri, ini ke Ditjen PPR, di mana pimpinan lembaga atau satker selaku PA atau kuasa PA mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk barang atau jasa atau surat berharga kepada DJPPR. Dalam hal ini adalah Direktur Evaluasi Akuntansi dan Settlement atau EAS. Selanjutnya untuk hibah dalam negeri atau HDN, ini ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan, di mana PA atau KPA mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga dari dalam negeri kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi tujuannya untuk hibah luar negeri dan hibah dalam negeri ini beda. Ditjen PPR dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Next, Adam. Nah, setelah pengajuan nomor register, selanjutnya adalah penandatanganan BAST atau berita acara serah terima. Jadi pimpinan KL atau Satker yang menerima hibah dalam bentuk barang atau jasa atau surat berharga ini membuat dan menandatangani BAST bersama dengan pemberi hibah. BAST sendiri sekurang-kurangnya memuat tanggal serah terima, pihak pemberi dan penerima, nilai nominal, bentuk hibah, tujuan BAST, dan rincian harga per barang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Supyan. Terima kasih. Baik, teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan step berikutnya dari tahapan pengelolaan hibah langsung dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga. Tadi kan udah dijelasin ya, untuk step pertama itu nomor register, kemudian step kedua itu BAST. Nah, nanti kita akan lanjut ke step ketiga, yaitu pengajuan pengesahan SP3HL BJS dan MPHL BJS ke KPPN.
Apa itu SP3H LBJS? SP3H LBJS itu adalah surat perintah pengesahan pendapatan hibah langsung, bentuk barang, jasa, atau surat berharga. Sedangkan MPH LBJS itu adalah memo pencatatan hibah langsung, bentuk barang, jasa, surat berharga. Nah, jadi SP3H LBJS ini nanti akan terkait dengan pengesahan pendapatan hibahnya, sedangkan MPH LBJS itu akan terkait dengan pencatatan beban atau aset terkait hibah tersebut. Nah, nantinya kedua dokumen ini teman-teman harus diajukan pengesahannya ke KPPN sebelum pencatatan barang di dalam SIMAK BMN dan mencatat transaksi pengesahan hibah di Saibah. Next. Nah, merujuk kepada PMK nomor 99 tahun 2017, dalam pengajuan SP3H LBJS dan MPH LBJS, itu terdapat lampiran-lampiran yang harus disertakan dalam proses pengajuan ini ya teman-teman. Yang pertama itu adalah surat penetapan nomor register hibah yang didapat tadi dari tahapan nomor pertama tadi. Kemudian yang kedua ada BAST, kemudian yang ketiga itu adalah SPT MHL. Apa itu SPT MHL? SPT MHL itu adalah surat pernyataan telah menerima hibah langsung. Nah, nantinya dalam pengajuan ini Satker atau pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran harus melampirkan ketiga hal ini. Nah, nantinya atas pengajuan ini KPPN itu akan meneliti dan menguji terhadap pengajuan SP3H LBJS dan MPHL BJS ini, teman-teman. Nah, yang pertama adalah terkait dengan SP3HL BJS. Nah, nanti KPPN itu akan meneliti terhadap pengajuan SP3HL BJS ini itu terkait dengan yang pertama adalah kesesuaian nomor register antara surat penetapan nomor register dengan SP3H LBJS, kemudian kesesuaian penerima dan pemberi hibahnya, kemudian kesesuaian jumlahnya. Jadi nanti dalam KPPN ini akan membandingkan antara SP3H LBJS ini dengan surat penetapan nomor register hibah gitu. Itu terkait dengan SP3H LBJS. Kemudian ketika memang sudah sesuai, maka KPPN akan mengesahkan SP3HL BJS seperti itu. Kemudian terkait dengan MPHL BJS, itu KPPN juga masih sama akan meneliti dan menguji ya terkait dengan pengajuan MPHL BJS ini. Nah, untuk yang diteliti itu apa saja? Yang pertama adalah mengenai kelengkapannya. Tadi kan ada lampiran ini, tiga hal ini apakah memang sudah lengkap atau belum, kemudian memeriksa kebenarannya, kemudian memeriksa tanda tangannya apakah sudah sesuai dengan spesimen tanda tangan. Kemudian juga akan dilakukan pengujian yang masih sama, yaitu membandingkan antara MPH LBJS-nya nanti dengan surat penetapan nomor register hibah, apakah sudah sesuai dari segi jumlah dan sebagainya, seperti itu. Kemudian ketika memang sudah sesuai, maka KPPN akan menyetujui MPH LBJS ini dan akan membuat 3 rangkap ya terkait persetujuan MPH LBJS ini. Yang pertama, itu lembar pertama akan diserahkan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Kemudian lembar kedua akan diserahkan kepada DJPPR ya, dilampiri dengan pengesahan SP3H LBJS tadi. Kemudian lembar ketiganya untuk pertinggal KPPN, mungkin maksudnya untuk arsip KPPN. Nah, nantinya teman-teman dari MPH LBJS ini yang diserahkan ke pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran itu akan digunakan untuk pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran itu untuk membukukan barang jasa atau dari hibah tersebut, kemudian persediaan aset tetap atau membukukan setara kas atau investasi dari hibah itu. Nah, sedangkan untuk DJPPR, MPH LBJS ini akan digunakan untuk membukukan pendapatan hibah. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya adalah tahapan perekaman MPHL BJS. Di sini kami mengambil referensi itu dari salah satu KPPN. Jadi tahapan perekaman MPHL BJS itu yang pertama adalah login ke level admin. Di situ ada 2 menu referensi. Menu referensi 1 itu diisi pejabat. Jadi dipastikan di sana KPA itu sudah direkam atau belum. Kemudian masuk ke menu referensi 2, di sana itu adalah register. Nah, kemudian admin itu akan melakukan rekam kode register hibah itu sesuai dengan surat penerbitan register hibah. Di situ nanti ada nomor dan tanggal, kemudian kode falas, kode donor dan kode kreditor, dan nama donor. Untuk nomor dan tanggal itu diisi dengan nomor dan tanggal surat perjanjian hibah. Untuk kode falas itu diisi IDR ya jika merupakan dana rupiah. Kemudian kode donor dan kode kreditor itu dapat dikosongkan. Untuk nama donor itu diisi dengan nama pemberi hibah. Misal Pemda Kabupaten XXX. Next. Nah, selanjutnya adalah login ke level PPSPM gitu. Yang pertama masuk ke menu SPM, kemudian SPM pengesahan hibah, dan masuk ke bagian MPHL BJS gitu. Nah, nanti di sana ada isian-isian atau input-input yang perlu dilakukan oleh admin. Yang pertama adalah mengenai fungsi, subfungsi, program kegiatan, itu diisi saja sesuai dengan DIPA. Kemudian untuk sumber dananya, di sana
disesuaikan dengan sumber dananya, apakah hibah langsung dari dalam negeri atau dari luar negeri, sesuai kode-kode yang disajikan pada huruf A sampai F gitu. Kemudian untuk dasar pengeluarannya itu PP nomor 10 tahun 2011, jenis dokumennya bisa diisi DIPA, dan jumlah penerimaan itu diisi sesuai dengan jumlah dana hibah yang diterima, dan jumlah pengeluaran diisi sesuai dengan jumlah dana hibah yang telah dibelanjakan. Kemudian untuk MAK atau MAP, untuk belanja hibah itu diisi akun belanja hibah, dan itu nanti ada daftar akun debitnya sendiri. Kemudian untuk MAK atau MAP untuk pendapatan hibah itu diisi sesuai dengan jenis pendapatan hibahnya, apakah dari dalam negeri, apakah dari luar negeri, dan bentuknya seperti apakah barang, jasa, atau surat berharga. Next. Nah, selanjutnya di sana juga ada mencetak MPH LBJS, itu bisa masuk ke menu SPM dan cetak SPM, kemudian ada transfer ADK MPH LBJS, di situ ada di menu utility, itu transfer SPM ke KPPN. Nah, ADK MPH LBJS ini tidak perlu diinjek PIN, kemudian nanti untuk penyampaian MPH LBJS beserta lampirannya itu harus dilakukan ke loket front office ya. Kemudian perekaman persetujuan MPH LBJS di Saiba itu dilakukan secara manual. Kemudian perekaman persetujuan MPH LBJS di Saiba akan melalui menu transaksi, lalu submenu daftar memo PHLBJS dan persetujuan. Mungkin itu dari kami. Demikian presentasi dari kami. Persilakan kepada teman-teman yang mau bertanya. Izin bertanya. Halo. Ya, silakan Kartika, gimana? Oh ya. Nah, jadi mau tanya nih, untuk yang proses pengelolaan hibah rencana barang dan jasa, itu apakah pernah ya terjadi suatu kondisi di mana hibah tersebut dibatalkan oleh pemberi hibahnya, misalkan dikarenakan adanya hal-hal di luar dugaan, seperti barangnya mungkin terhilang atau kena bencana kayak gitu. Dan semisal hal tersebut mungkin terjadi, perubahan atas prosedurnya tuh bagaimana ya kira-kira kalau dilihat dari diagram proses bisnis pengelolaan hibah rencana yang ada di slide 7. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kartika. Untuk teman-teman yang lain. Izin bertanya. Oke, silakan. Ya, jadi di slide tadi kan ini ya dijelaskan ada dua mekanisme hibah, ada mekanisme hibah langsung, juga ada yang terencana. Nah, di bagian penjelasan di sekitar slide berapa ya tadi? 789 kalau nggak salah. Itu tadi cuma dijelasin mengenai mekanisme hibah langsung, baik yang SKPD maupun yang pusat. Nah, itu kalau terencananya seperti apa ya? Maksudnya prosedurnya kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Adakah teman-teman yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan? Izin bertanya. Oke, silakan. Izin mengenai tujuan hibah. Jadi kan salah satu tujuan hibah itu ada yang untuk mendukung program pembangunan kan. Jadi bisa tolong kasih contohnya nggak yang mengenai capaian sasaran kerja keluaran kegiatan yang dibiayai oleh hibah pada saat ini. Udah sih, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Kami akan mendiskusikannya sekitar beberapa menit pertanyaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak dan Pak Sofwan dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di pertemuan hari ini kami akan mempresentasikan materi yang masih terkait dengan siklus dari aset tetap, modul aset tetap, yaitu kami akan membahas mengenai mekanisme hibah masuk langsung barang milik negara. Jadi nanti di sini kami menyesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan terbaru PMK 99 tahun 2017. Itu teman-teman bisa cek, bisa dibuka di Google.
Jadi kami isi-isi dari presentasi hari ini itu adalah berdasarkan PMK tersebut. Di kelompok ini saya sendiri adalah Muhammad Jadan Bersandi, dan juga ada Fajar Nafisa, dan juga ada Iren Dinar Widiawanti. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Fajar Nafisa. Kepada saudari Fajar Nafisa dipersilakan. Yang pertama yaitu seperti yang sudah tadi dijelaskan, ada peraturan mekanisme pengelolaan hibah langsung bentuk barang atau jasa atau surat berharga ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 PMK 05 Tahun 2017 tentang administrasi pengelolaan hibah. Next. Untuk ruang lingkup langsung, dan yang kedua itu dilampiri dengan rekening koran. Lalu dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register merupakan dokumen asli atau salinan yang dilegalisir penerima hibah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ira. Jadi yang tahap kedua yaitu penandatanganan BAST. Pimpinan KL atau Satker yang menerima hibah dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga membuat dan menandatangani BAST bersama dengan pemberi hibah. Format BAST disusun sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh masing-masing pihak. BAST sekurang-kurangnya memuat tanggal serah terima, pihak pemberi dan penerima, nilai nominal, bentuk hibah, tujuan BAST, dan rincian harga per barang. Next. Kemudian untuk pengesahan MPHL-BJS, jadi hard copy dan ADK MPHL-BJS, surat penetapan nomor register hibah, BAST, SPT-MHL, SP3HL-BJS, ini diajukan ke KPPN melalui Seksi Vera. Next. Kemudian akan dijelaskan oleh Siden. Oke, jadi setelah tadi sudah jelaskan masalah mekanismenya, penting juga untuk mengetahui bagaimana tahapan atas pengesahan hibah-hibah yang berasal dari tahun anggaran yang lalu. Hal ini dikarenakan ada terjadinya perubahan dari PMK yang sebelumnya menggunakan PMK di tahun 2011 sepertinya, tapi lupa nomor berapa, teman-teman. Jadi sekarang diubah ke PMK nomor 99 yang menggunakan mekanisme baru, di mana di dalam PMK ini setiap hibah baik barang maupun uang itu harus disahkan istilahnya. Nah, sehingga hal ini juga didukung dengan adanya sanksi yang nanti yang disampaikan dalam pasal 43 ayat 1, di mana jika KL tidak melaporkan hibah yang diterimanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan laporan dari BPK selama 2 tahun berturut-turut, nah maka KL tersebut efeknya adalah dia tidak diperkenankan menerima hibah yang tidak melalui kuasa bun. Istilahnya adalah hibah dia nggak bisa lagi menerima hibah-hibah langsung gitu. Jadi hibahnya itu harus melalui kuasa bun, yang berarti mekanismenya hibah terencana yang berbanding terbalik dengan mekanisme hibah langsung begitu. Nah, juga menunjuk kepada Surat Direktur Jenderal Pembendaharaan nomor S-6799 /PB/2018 bagi kementerian atau lembaga yang memiliki hibah langsung yang diterima pada tahun 2017. Jadi ini berkaca dari peraturan PMK 99 tersendiri yang baru keluar di tahun 2017, sehingga di tahun tersebut juga keluar Surat Direktur Jenderal Pembendaharaan. Jadi untuk KL-KL atau kementerian dan lembaga terkait yang belum mengesahkan atau mengajukan nomor register, karena nomor register adalah tahapan pertama
dari proses pengesahan atas hibah langsung barang milik negara itu harus mengajukan terkait pengesahan hibah tersebut untuk nanti diinventarisasi atas hibah tersebut. Tahapannya dokumen-dokumennya juga saling mendukung satu sama lain. Jadi untuk pengesahan pendapatan ke KPPN itu dokumennya adalah SP3HL BJS, kemudian ada SPT MHL, dan juga ada BST. Sementara untuk pengesahan atas aset bebannya, karena pencatatan aset, itu pakai MPHL BJS, dan juga dokumennya sebelumnya sudah disebutkan di pengesahan pendapatan ditambah dengan SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Oh ya, lupa jalan. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada Pak Sofwan mungkin bisa ada tambahan Pak mungkin atas presentasi kami. Saya coba ngecek lagi yang Mbak Irin tadi sampaikan ya di tengah-tengah itu slide-nya. Terus di awal ini. Nah ini saya itu belum tahu nih pengesahan pendapatan, pencatatan beban dan atau aset yang bersumber dari hibah. Hibah itu memang nanti jadi pendapatan ya, pendapatan hibah. Pendapatan hibah, penerimaannya, debitnya, asetnya Pak. debitnya aset. Nah makanya kenapa ada beban ya? Beban. Kalau beban mungkin Pak, beban itu terkait kalau misalnya ada hibah terkait jasa Pak, hibah langsung terkait jasa. Jadi biasanya diakuinya beban pada pendapatan. Jadi sebenarnya kalau di slide-nya sendiri Pak, di slide di web yang kami cakup itu dari KPPN Bandung kalau nggak salah, KPPN Bandung. Itu tuh dia ada nama-nama akunnya Pak. Kebanyakan sih memang nama-nama akun yang terkait pencatatan atas beban atau aset ini memang terkait aset. Pak, boleh di share Mas webnya itu? Ini Pak, untuk akun debitnya Pak. Ada beban. Nah ini Pak, ada beberapa beban di sini Pak, beban langganan. Kan kalau biasanya beban itu kepada piutang dari ditagihkan ke entitas lainnya ya. Beban ditagihkan ke entitas lainnya, itu yang bayar KPPN. Nah ini beban tapi dibayar dengan hibah ya. Maksud saya harusnya ini kas dulu juga bisa sebetulnya. Nah tapi kan mungkin tidak diterima kas ya, langsung yang bayar dari pihak pemberi ya. Langsung pemberian jasanya. Nah, pemberi hibahnya gitu ya. Pemberi hibahnya dia membayarkan gitu kali ya. Ya soalnya beban kok pada pendapatan kan lucu ya kalau logikanya ini. Beban pada pendapatan gitu kan. Pendapatannya sih memang pendapatan hibah. Oke ya, ini sebetulnya kalau lazimnya gitu ya, biasanya kan kasih dulu kas kan, kas pada pendapatan hibah, kemudian nanti kas itu dipakai untuk bayar beban jasa konsultan gitu ya, ada kas gitu ya. Kalau kalau transaksi di entitas komersial ya, entitas umum pada umumnya. Oke ya, saya. Nah ini tadi posting rule ya, udah jadi posting rule ya? Iya Pak, tapi mungkin hanya mencakup posting rule yang di bagian ya saja sih. Maksud saya kalau ini transaksi biasa, bukan hibah ya, kreditnya itu bukan pendapatan
beban pendapatan hibah barang jasa lainnya ini ya beban pada pendapatan tidak mungkin bisa dibuat jurnal. Nah, tapi mungkin ini sudah dibuat bisa gitu ya, dengan catatan memang hanya untuk akun-akun ini dan kemudian kreditnya adalah hanya pendapatan hibah ini. Baik ya, ini make sense lah dengan melihat akunnya. Terima kasih. Coba tadi balik lagi ke yang slide berikutnya. Nah ini kan aplikasi SAS ya. SAS ini memang sebetulnya sekarang sudah diganti jadi Sakti itu. Salah satu padanannya Sakti modul SAS ini kan untuk modul pembayaran ya, pembayaran. Modul pembayaran itu kan udah ya, yang sebelum UTS kemarin. Nah, tapi memang di pelaksanaan saat ini belum semua melaksanakan sudah ini pakai Sakti ya. Masih beberapa pakai laporan keuangannya masih Saibah. Nah, untuk yang masih Saibah itu modul pembayaran juga masih SAS. Yang sudah Sakti semua itu modul anggaran. Nah, belum sampai ke laporan keuangan. Nah, jadi mungkin ini juga masih relevan ya. Nggak tahu tahun 2021 ya, tapi tahun 2020 ini aplikasi SAS masih dipakai juga. Di sertifikasi nanti teman-teman masih sertifikasi Akkom ya tahun depan akhir semester genap itu kita pakai kan aplikasi Saibah ya, aplikasi Saibah. Tapi kalau di lapangan kan SPM itu direkamnya di aplikasi SAS. Nah, tapi nanti di ujian sertifikasi SPM-nya direkam tidak di aplikasi SAS, langsung di aplikasi Saibah. Nah, tapi yang kedua, di Sakti pun sebetulnya logikanya sama. Jadi kemungkinan ke depan ini ujian sertifikasi itu masih tetap pakai Saibah ini ya. Bedanya kan cuma ada komitmen saja itu ya. Pertama, kedua, mungkin tahapan transaksinya lebih banyak lah Sakti itu. Tapi untuk akuntansi kan sebetulnya tidak masalah. Yang penting di akhirnya ya laporannya akuntansi itu ya. Nah, ini contohnya referensi satu pejabat, pastikan KPS sudah direkam di referensi dengan kode keterangan satu. Ini sih pada umumnya pasti sudah dilakukan, jadi bukan hanya untuk MPHL BJS ini saja. Rekam kode register hibah. Nah, jadi yang spesifik ini mulai di sini nih, di rekam kode register hibah. Coba berikutnya apa lagi? Nah, menu RUH ya. Nah, buat baru ini, baru rekam hibahnya ini. Nah, ini saya tanyakan, jadi ini yang sudah terencana ya? Disebut yang sudah terencana atau enggak untuk ini? Atau ya sebetulnya memang output diisi sesuai DIPA, berarti sudah ada di DIPA. Ini yang terencana Pak, kalau ada di DIPA. Nah, jadi ya ini yang langsung nanti kayaknya tetap harus lewat DIPA dulu, DIPA-nya diisi dulu gitu ya. Jadi semacam ada perubahan DIPA dulu gitu ya. Nah, saya nggak tahu juga nih kalau yang langsung itu. Coba nggak ada ya berikutnya ya? Tidak. Ada penjelasan lagi ya. Memang hibahnya itu dalam bentuk yaitu jasa tadi ya, langsung dibayarkan gitu ya, kita tidak menerima kas. Kalau menerima kas ya tidak bisa langsung dibelanjakan kecuali BLU. Kan azas salah satu azas keuangan negara itu tidak bisa offset ya, kecuali BLU. Nah, jadi dalam hal hibah pun kalau menerima kas ini, nah ini termasuk masalah ketiga nih. Hibah dalam bentuk kas gimana ya? Ini kan PHL BJS nih. Hibah langsung, barang, jasa, dan SC itu apa? Surat berharga, Pak. Surat berharga, ya. Barang, jasa, surat berharga. Kan di luar kas ini.
kayaknya kalau kas itu harus langsung ke Perben itu, ke Kanwil DJPB atau ke DJPPR gitu. Dan bisa ke Satker langsung. Mungkin ya, perkiraan saya ini karena azas keuangannya. Mekanismenya belum seperti itu. Iya. Ya, mungkin ya Bapak cukup dulu kira-kira seperti itu untuk hibah barang dan jasa baik langsung maupun lewat yang direncanakan. Ya. Kalau yang direncanakan berarti kan ada perjanjiannya dulu gitu ya, ada ini segala macam. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi kami yang kami jelaskan. Silakan. Izin bertanya. Silakan. Saya Nurma Gupita nomor 20, izin bertanya. Untuk yang tadi Iren jelasin, kenapa persetujuan memo pencatatan MPAL BPJS di Saiba itu masih dilakukan secara manual dan kenapa nggak impor dari SAS aja gitu? Makasih. Oke, terima kasih Nurma. Izin mengulang pertanyaan berarti tadi terkait MPAL BPJS, kenapa tidak langsung impor dari langsung ke SAS, tidak impor dari SAS langsung, kenapa harus dilakukan secara manual? Ada pertanyaan lain mungkin teman-teman? Izin bertanya. Iya, siapa ini? Nama saya Silvi Oktaviani, absen 28. Aku mau nanya. Halo. Silakan. Tadi terkait mekanisme pengesahan hibah langsung di bagian pengajuan nomor register. Itu kan kalau hibah langsung ini nggak ada perjanjian hibah atau grant agreement-nya, apakah masih bisa dilakukan pengesahan? Itu aja sih, makasih. Oke. Jadi pertanyaan terkait dalam pengajuan permohonan nomor register, tadi apakah bisa dilakukan pengesahan atas hibah tersebut kalau misalnya tidak ada perjanjian hibah? Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi mungkin. Izin bertanya. Ya, silakan. Yunita. Izin bertanya, absen 30, terkait di slide nomor 3 yang dijelaskan oleh Faza. Slide 3. Tadi. Slide 3, oh ya, di depan. Slide yang terkait mundur lagi dan di sebelumnya. Sebelumnya. Oh, ini. Nah, di situ tuh ada kata-kata terkait tentang pengaturan Permenkeu itu tidak mencakup tentang penerimaan hibah pada sektor yang pengelolaannya pakai BU. Nah, gimana dasar apa yang menjadi dasar sektor yang pola pengelolaan keuangannya itu BLU kalau mendapatkan hibah dari mendapatkan hibah. Oke, izin mengulang pertanyaan terakhir berarti terkait dengan bagaimana mekanisme dari pengelolaan keuangan dari BLU sendiri untuk mengelola hibah yang mereka terima. Oke, kami izin mencari jawaban dulu teman-teman. Tias, tadi mengenai kenapa perekaman persetujuan MPHL BJS di Saiba itu dilakukan secara manual, kenapa nggak impor dari SAS? Karena nomor persetujuan MPHL BJS tadi itu berjumlah 16 digit, sedangkan pada SAS hanya diinput 15 digit nomor SP2D. Jadi kayak belum terintegrasi aja gitu. Makasih. Pertanyaan Silvi kalau nggak salah tadi terkait dengan terkait dengan poin dalam hal nomor register
kan di sini harus dilampiri dengan, sebenarnya dari tulisan harus tulis, tapi ada permohonan register dilampiri perjanjian hibah gitu. Tapi apakah kalau misalnya nggak ada perjanjian hibah masih bisa dilakukan gitu untuk pengajuan nomor register ini sendiri. Jadi kalau yang saya baca, jadi kita mengacu lagi kembali kepada PMK 99 tahun 2017. Di situ poinnya mengatakan bahwa segala hibah harus, kalau nggak salah poinnya segala hibah harus memiliki perjanjian. Jadi perjanjian hibah tuh harus sifatnya harus dilaksanakan untuk atas pengakuan hibah langsung tersebut maupun hibah. Jadi untuk hibah langsung harus ada perjanjian hibahnya sebelumnya. Tapi hal ini juga dikecualikan. Tadi kelompok kami juga sudah menjelaskan untuk beberapa hal. Untuk ada hal yang dikecualikan terkait pernyataan ini. Yang itu adalah dalam hal ini nih. Tadi di sini kami dalam hal penggunaan hibah langsung untuk mendukung penanggulangan bencana. Jadi di sini untuk penanggulangan bencana sendiri karena memang sifatnya urgensi, karena urgensi dan juga untuk dalam kita juga berpikir bahwa karena ini bencana dan sifatnya tidak direncanakan. Jadi untuk proses perencanaan sendiri kan itu kan agak memakan waktu. Jadi proses ini diperbolehkan. Jadi terkait dengan hibah langsung yang memang cakupannya untuk penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Tapi di sini dikecualikan hanya untuk dalam bentuk uang. Jadi di sini hanya untuk bentuk uang. Dan juga memang harus dilampiri juga dengan namanya surat pernyataan telah menerima hibah langsung dan juga rekening koran dari pihak yang menerima atas hibah tersebut. Gitu. Untuk sebenarnya poin-poin pertanyaan juga bisa itu sih, karena kalau nggak ada perjanjian hibah, apakah masih bisa diterima? Ya bisa, karena di sini ada kata atau dokumen lainnya dipersamakan. Jadi untuk sebenarnya kalau dokumen lain yang dipersamakan itu ada beberapa dokumen. Yang pertama ada Memorandum of Understanding atau MOU, kemudian juga ada Record of Discussion ROD, kemudian ada Letter of Intent, dan juga terkait subsidiary arrangements. Nah, itu bisa jadi patokan untuk menjadi acuan dalam permohonan nomor register untuk pengajuan atas pengajuan hibah langsung yang diperoleh oleh kementerian maupun lembaga. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin dari jawaban saya? Sudah jelas sih, terima kasih. Sama. Yang selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Yunita terkait dengan penerimaan hibah yang BLU itu berdasarkan apa. Jadi dari yang saya temukan di website-nya DJPBN Kemenq itu untuk hibah yang dalam bentuk barang atau jasa itu perlakuannya ada di PMK nomor 220/05 tahun 2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporannya. Kalau misalnya yang untuk barang, untuk uang, dalam bentuk uang itu ada perdirjennya tahun 2018. Jadi perbedaannya kalau yang dalam bentuk uang itu, hibah langsungnya itu tidak memerlukan nomor register. Sehingga berdasarkan hal tersebut, apabila BLU mendapat hibah berupa uang, maka cukup merevisi DIPA-nya. Kalau misalnya yang perlakuan hibah barang itu sama seperti hibah uang juga, hibah barang atau jasanya itu tidak perlu diregister. Terus pendapatan hibah bentuk barang atau jasa tidak dilakukan pengesahan pendapatan karena berupa transaksi non-kas. Ada beberapa poin di PMK 220 itu bisa dibaca di PMK-nya. PMK nomor 220/05 tahun 2016. Untuk Yunita, apakah cukup menjawab? Cukup, terima kasih. Sama-sama. Sesi pertanyaan mungkin sudah itu mungkin jadi
untuk materi masalah pengasahan hibah langsung, baik dari barang milik negara, dari kelompok 6, itu sampai sudah selesai. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mungkin ada juga informasi-informasi yang kurang, mungkin nanti teman-teman bisa mencari, karena memang di poin yang kami sampaikan ini, kami hanya membahas terkait pengasahan hibah atas barang. Karena juga mungkin teman-teman juga bisa nyari juga pengasahan hibah langsung atas uang itu gimana untuk pengasahan hibahnya. Tapi untuk yang kami bahas ini aja pengasahan hibah barang. Poinnya sendiri adalah yang penting membaca aja dulu untuk PMK 99 tahun 2017, di situ sudah tercakup masalah atas materi terkait hibah-hibah juga di situ. Jadi di PMK 99 itu sudah membahas tentang hibah, menggantikan PMK tahun 2011 yang sama mekanismenya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Fauzia Adima, dan kelompoknya ada Bima, Yuenza, sama Yanti akan menjelaskan tentang mekanisme hibah masuk langsung BMN. Pertama-tama, umumnya serah terima oleh pemberi hibah dan pemerintah untuk dicatat di dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bima. Nah, selanjutnya adalah mekanisme pengelolaan hibah masuk langsung. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Ya. Menurut PMK tadi, ada tahapan dalam mekanisme pengelolaan hibah masuk langsung. Yang pertama, Satker mengajukan permohonan nomor register, dilampiri review APIP atas hibah barang milik negara. Kemudian, pencatatan atau input dalam aplikasi SIMAK BMN. Tahun anggaran yang lalu, judulnya yaitu koreksi lainnya ada hibah langsung yang belum disahkan, yang nantinya akan dieliminasi pada tahapan akhir. Ya. Tahap selanjutnya adalah pengesahan hibah langsung. Pada tahap ini, Satker melakukan penerbitan SP3HL atau surat perintah pengesahan pendapatan hibah langsung barang atau jasa atau surat berharga, dan menerbitkan pula memo pencatatan hibah langsung bentuk barang atau jasa atau surat berharga yang disingkat dengan MPHL-PCS. Nah, kedua dokumen tersebut diajukan pengesahannya oleh PA-KPA ke KPPN mitra kerjanya, yang mana SP3HL dilampiri dengan BAST yang ditandatangani antara KPA dan donor, dan SPT MHL atau surat pernyataan telah menerima hibah langsung yang telah ditandatangani oleh KPA. Sedangkan izin bertanya. Ya, silakan. Di sini saya ingin bertanya, apakah tahapan hibah langsung dalam bentuk uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, uang barang atau jasa, dan surat berharga itu sama? Lalu yang kedua, apakah ada perbedaan terhadap tahap atau alur antara penerimaan hibah langsung dari dalam negeri dan luar negeri? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Maaf tadi sebelumnya siapa yang nanya ya? Oh iya, maaf.
yang nanya Nimayana Desiana nomor absen 20. Oke, makasih Ana atas pertanyaannya. Untuk sementara kami tahan dulu pertanyaannya. Nanti ketika kami sudah mendapat jawabannya akan kami menjawab segera. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Tadi di awal waktu slide penerbitan nomor register untuk hibah masuk langsung luar negeri itu ditujukan kepada DCPPR. Sedangkan untuk hibah masuk dalam negeri itu ditujukan kepada Kanwil DCPB. Nah, pertanyaan saya adalah mengapa permohonan nomor register hibah masuk luar negeri dan dalam negeri itu ditujukan kepada instansi yang berbeda meski keduanya sama-sama hibah? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Wahid Ilham tadi. Kami akan coba menjawab pertanyaan dari Ana tadi. Jadi inti pertanyaan dari Ana tadi, apa beda tahapan atau alur? Ya. Jadi inti pertanyaan Ana tadi yaitu apa perbedaan alur hibah langsung dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk surat berharga, barang jasa dan surat berharga yang kami paparkan tadi. Jadi sebelumnya mohon izin koreksi dari Bapak jika jawaban dari kami salah. Jadi menurut kelompok kami, secara keseluruhan alur pengesahan hibah dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk barang jasa itu hampir sama. Tetapi yang membedakan itu hanya ada di proses setelah pengajuan nomor register, yaitu di tahap pertama tadi. Dalam pengesahan hibah uang tunai dalam PMK itu disinggung Satker harus terlebih dahulu membuka rekening hibah dengan persetujuan Bendahara Umum Negara atau KPPN untuk wilayah daerah. Untuk tahapan pembukaan rekening itu ada di PMK nomor 57 PMK 05 tahun 2007 tentang pengelolaan rekening milik Kementerian Negara, lembaga, kantor, satuan kerja. Perlu dijelasin tahapannya enggak? Ya, slide-nya aja silakan lagi. Slide-nya ada enggak? Tahapannya itu yang pertama, Satker mengajukan permohonan kepada Badan Bendahara Umum Negara dengan melengkapi formulir fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran dan surat pernyataan tentang penggunaan rekening. Kemudian permohonan ini bisa disetujui atau bisa ditolak oleh Bendahara Umum Negara. Kalau disetujui, atas persetujuan dari Bendahara Umum Negara ini diteruskan kepada bank sentral atau bank umum untuk sebagai persyaratan dalam membuka rekening hibah tadi, gitu. Apakah sudah menjawab, Ana? Iya, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Kemudian selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Saya Raisa Fahrani absen 22 ingin bertanya. Ya, silakan. Tadi dalam mekanisme hibah langsung kan KPPN ada melakukan penelitian dan pengujian atas SP3HL sama MPHL-nya. Itu kan penelitian dan pengujiannya meliputi apa aja biar bisa disahkan atas hibah langsungnya? Oke, terima kasih pertanyaannya Raisa. Untuk pertanyaan nomor 2 tadi, kelompok kami akan menjawab. Mungkin Alivia akan mencoba menjawabnya.
Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ilham yang mengapa permohonan nomor register hibah masuk langsung luar negeri dan dalam negeri ditujukan kepada instansi yang beda, meskipun dua-duanya itu sama-sama hibah. Jadi menurut kelompok kami itu, hibah masuk luar negeri sebelumnya ditetapkan melalui perencanaan Bappenas untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang diperlukan pemerintah Indonesia. Jadi sebagai langkah awalnya, hibah dari luar negeri itu dinilai dulu resikonya sama DJPPR, lalu kemudian dianggarkan dalam APBN untuk diteruskan kepada Satker ataupun pemerintah daerah. Ilham, apakah sudah jelas atau masih kurang? Halo Ilham. Ini hibah dari luar negeri atau dari dalam negeri? Apakah masih ada pertanyaan, teman-teman? Baik, apabila tidak ada, mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.